tweet Kafila 10 Kandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, kami dari Kafila 10 Kandari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Kami mengikuti mata metamorfosis Prodi FE. Sebelumnya perkenalkan, kami perwakilan dari tim wawancara. Saya Sri Salwa Hamidah dari Prodi Manajemen. Saya Nisra Salsabila dari Prodi Akuntansi. Saya Muhammad Purwalingga Putra dari Manajemen. Saya Azamkan Novel Mustafa dari Prodi Manajemen. Dan tak lupa di samping kanan saya terdapat kakak-kakak cantik pada pagi hari ini. Sebelumnya mungkin boleh perkenalkan Kak, dengan siapa? Nama saya Dian Hayati Utari, bisa dipanggil Dian. Dan ini Iya, nama aku Nurbaiti, bisa dipanggil Nur, Anak bisa, Mbak Andi. Mungkin tanpa berlama-lama kita bisa langsung aja ke pertanyaan yang pertama ya teman-teman semuanya. Mungkin Kak, kalau boleh tahu kenapa ya tempat ini dinamain dengan ZS Space? Apakah ada makna tersendiri juga dari penamaannya? Sebenarnya ZS Space itu dibentuk itu karena di dalamnya banyak. Itu kan sebenarnya ZS Space, jadi ZS ruangan. Jadi di dalamnya tuh ada tempat nongkrong, tempat diskusi, terus jangan lupa juga ada prodinya dari parfum sama cuci sepatu. Ada juga konseling sekolah. Banyak yang teman-teman ternyata produk-produk dari ZS Space ini. Mungkin Kak, boleh nggak diceritain nih kapan ZS Space ini berdiri, terus tahun berapa sih berdirinya, dan boleh nggak ownernya ini siapa disebutnya? Sebenarnya kalau berdirinya itu baru tahun ini ya, 2024. Itu dari Januari. Baru 2024. Terus untuk ownernya sendiri sebenarnya berdua, ada aku sama si Hairul Anwar, dan ada 3 juga, Mbak Dian juga tim kami. Terus boleh tahu nggak apa motivasi kakak buat bisa bentuk ZSP sampai banyak produknya kayak gini? Sebenarnya motivasinya nggak ini banget ya, cuman waktu itu kita memang suka kumpul, suka berdiskusi, ngobrol gitu. Akhirnya kita gimana caranya tetap berusaha gitu, berbisnis tapi tetap ada sisi lainnya, diskusi, bertukar pikiran, ngobrol gitu. jadi gini, teman-teman, ZS Space sendiri itu sebenarnya baru ya dari community kalau di ZS Space, tapi untuk produk kita dari ZS Parfum dan DKI itu tuh kita udah lama. Kebetulan DKI itu dari tahun 2023, parfum kita itu tuh dari Januari 2024. Nah, kenapa ZS Space ini kita diriin? Karena kita rasa untuk produk-produk kita ini untuk kalau cuma base-nya di rumah itu tuh nggak cukup. Jadi kita butuh space untuk gimana sih orang-orang bisa kenal sama produk kita. Kita mau nanya lagi nih Kak, untuk ZSP sendiri ini kan nggak cuma jual parfum nih, berarti juga ada, apakah juga ada jasa cuci sepatu selain psikologi tadi? Ya pastinya ya, karena kan udah dibilang sejarahnya ya, karena kita memang ada cuci sepatu dari 2023, akhirnya kita tetap gabungkan ke dalam ZS Space karena kan ada parfum juga, ada cuci sepatu juga. Akhirnya waktu itu kita mikir gimana caranya berusaha tanpa modal gede. Dulu kita akhirnya kita buka ini aja ya, jasa, karena kalau jasa itu tuh kan sebenarnya nggak perlu modal gede, tapi cuman kitanya mau kerja atau enggak, ya kan? Kalau kita mau kerja ya kita dapat uang, dan nggak harus ngeluarin modal yang banyak gitu kan. Akhirnya udah kita buka cuci sepatu dulu nih gitu kan. Cuman ada kendala lagi waktu itu, buka cuci sepatu butuh sabun untuk bersihinnya, ya kan? Cuman waktu itu kita mikir karena kita modalnya nggak ada gitu, nggak banyak, gimana caranya kalau kita beli itu kan butuh uang lagi nih. Akhirnya waktu itu mau launching ZS Space, itu kita bingung kayak launchingnya tuh mau konsepnya seperti apa ya, kayak kalau kita buka-buka aja tuh kan kayak biasa aja ya, cuma buka toko buka, itu kan hal yang biasa aja. Berarti Kak, untuk total karyawan di sini berapa sih kalau boleh tahu?
Sebenarnya karyawan yang tercatat sekarang itu 4 ya. Iya, 4 sama aku, sama Irul, sama Mbak Dian, sama satu lagi yang di Lampung. Sekarang ada kepikiran buat rekrutmen karyawan gitu nggak sih? Kita Yang dihadapi. apa ya kesulitannya? Karena kami itu terlalu enjoy dengan Santai ya? iya, pasti santai. Karena prosesnya itu kalau kulihat dari 2023 sampai sekarang itu kami prosesnya itu nikmatin. Ikut Untuk cara mengelola bisnisnya, Pak, kira-kira butuh teknologi atau sistem kerja elektronik itu apa? Seperti apa? Kalau keunggulan bisnis dari pesaing ini apa sih Kak? Apakah bisa terus mendorong usaha ini agar selalu terus berinovasi atau semacamnya gitu? kalau beda sama yang lain, yang pastinya orang yang di dalamnya tim. Oh iya. Oh Itu gitu yang paling ya. utama. Itu yang paling utama ya, karena Oh, gitu. nggak ada namanya bisnis itu maju ketika timnya nggak bukan yang klop dan bukan yang inovasi bener, ya kan? Udah timnya yang bagus sama ini produknya sebenarnya kalau dari parfum sama sepatu sendiri kita tuh memang buatnya risetnya sendiri, ada risetnya sendiri, terus kita uji coba sendiri, itu keunikannya karena kita meminimalisir budget untuk keluar. Dan kalau modal awal untuk kayak bisnis JS Space ini kira-kira nyampe berapa Kak budgetnya? ZS Space itu kan ada 2 produk ya, DKI sama ZS Parfum. Dulu DKI itu cuma modal 500.000 ya, 500.000. Ya, 500.000 kita udah bikin sabun itu 2 liter. Oh, iya. 2 liter. Itu dengan parfum juga. Parfumnya 2 liter. 2.000. Terus untuk ZS Parfum itu 5 juta kayak. 5 juta. Dan kalau boleh tahu nih Kak, kayak pendapatan sehari ZS Space ini nyampe berapa ya? Omset keseluruhan dari ini termasuk DKI ya kurang lebih 5 sampai 8. 5 sampai 8. Soalnya kita juga namanya jualan kan. Pasti ada. Nah, itu Iya, iya, semua Karena bisnis karena begitu kami itu juga. sebenarnya kalau setahun ini nih nganggapnya itu proses belajar. Iya. Gak ada memang menuntut diri kita sendiri atau tim itu tuh benar-benar kita yang ini banget. Yang penting kita berkembang, belajar, berkembang. Karena 1 tahun yang awal itu menurut kami itu memang itu kita belum ada tahu timing yang pasnya, amannya gimana kita belum tahu. Terus kita tuh enaknya gimana, akhirnya bekerja gimana, akhirnya proses dulu aja setahun. Kira-kira apa aja yang udah dikembangin Kak untuk sampai saat ini untuk beberapa tahun ke depan? Kalau yang udah dilakoni sampai sekarang itu perkembangannya kita cukup banyak kegiatan ya. Nah itu mesti poinnya, banyak kegiatan. Akhirnya perkembangan itu tuh bisa sana sini. Kita DKI tetap jalan, terus parfum berkembangnya, reseller tetap nambah, terus online tetap repeat order banyak. So, apalagi sekarang kita buka kelas parfum dan orang pun untuk fasilitasin misalkan dia konsumen parfum ZS yang udah jadi 6. Ya. Tapi kalau misalkan mereka bosen pengen personal dia sendiri, karena mereka ngeracik sendiri, itu bisa. Untuk dampak seperti apa Kak? Apakah lebih banyak ke dampak positif atau negatif? Dampaknya sih banyak positif ya, karena itu memang balik lagi negatif itu dilupakan. Ya kan? Jadi kalau banyaknya sih menurutku banyak positif dan malah nggak ada yang negatif, karena kita menganggap bahwa walaupun ada negatif itu jadi positif. Jadi evaluasinya ada positif, Berarti ada kayak gini. positifnya. Nah gitu, jadi tetap positif. Jadi banyak positif. Karena sejauh ini ZS itu ada, itu tuh dan DKI dan apalagi khususnya ZS di sini itu dari relasi, pertemanan, terus pola pikir kami pun yang di dalam itu akhirnya berubah. Jadi lebih matang lah ya, karena kita udah terjun gitu kan, ya tuh ngelakoni terus dan lain-lain berkembang. Akhirnya semuanya itu berubah dari pola pikir, pertemanan, relasi, terus kitanya mau geraknya kemana dan lain-lain itu berubah. Itu positif, perkembangan buat diri kami. Karena komen, kritikan baik positif atau negatif itu sebenarnya hal baik, karena akhirnya orang itu notice sama kita, perhatian dong sama Iya, kita, iya, meskipun iya. dia negatif Iya.
Jadi dari negatifnya itu kita ambil ini kita bisa lebih baik lagi gimana sih dari negatifnya itu. Nah gitu yang positif. Jadi hal yang tuh ada orang yang misalkan dikritik, dikomentar, dihujat itu tuh jadi mental stres ya, kayak negatif banget ya, aku tuh kayak gini, aku kayak gini. Itu kan jadi negatif sama diri dia. Cuman kalau penerimaan kita tuh, oh mungkin dengan saran kayak gini, oh kita bisa berarti yang berbeda, oh bisa kita perubahin kayak gini, oh bisa kita tambahin seperti ini, oh bisa kita lakuin hal yang kayak gini biar misalkan orang semuanya tuh gitu kan yang gitu, jadi positifnya seperti itu. Bagaimana sih Kak untuk beradaptasi di zaman persaingan seperti ini? Apakah dengan terus melakukan teknik marketing dengan cara digitalisasi atau seperti apa? Kita itu di mix ya, nggak fokus banyak digital. Karena kalau digital aja kemungkinan kan kita pasti melupakan yang di sini sama relasi kita yang di sini dan lain. Akhirnya tetap mix kayak apa ya? Pendekatan emosional tetap ya, pendekatan emosional, berteman. Ya kita pun walaupun kita tua ya, udah. Jadi tetap di mix. Secara online dan offline emosionalnya tetap kita mix. Ya, jadi kan poinnya tadi adaptasi ya, dan bagaimana adaptasi. Untuk marketing secara digital sendiri itu kan cepat banget ya perputarannya kan. Untuk adaptasi ya kita terus belajar sih pentingnya, karena kita juga terus menyesuaikan tiap bulan atau secara berkala itu tuh gimana sih kita marketingnya yang terbaru. Baik entah itu secara konten, pasti kita konten juga ikutin tren dong. Ya. Apa harapan untuk beberapa tahun ke depan dalam mengembangkan bisnis ZSP? Kalau harapannya itu cukup besar ya, karena kita mau ke depannya itu tetap ZSP itu tuh tetap berjalan, continue, tetap besar, berkembang. Cuman mungkin ya ke depannya itu tuh bisa membantu banyak orang lain. Karena mungkin bantu SDM, banyak yang pekerjaan orang dan lain-lain. Kan kita bisa sama membantu ya. Ya betul. Kalau kita ngomongin harapan, ya pasti pengen ini tetap lebih besar dong, ya kan. Nah, tapi dari semakin besarnya kita nanti harapannya kita akan terus memberikan dampak positif ke sekitar. Gak cuma di kita yang di dalamnya, tapi juga orang-orang yang bersinggungan dengan kita. Termasuk itu, maksudnya ketika ada orang yang ingin bisnis, membuka bisnis baru, karena kita tahu kalau orang membuka bisnis baru akhirnya dia membuka lebih banyak pintu, ya kan. Gak cuma satu pintu daripada dia kerja gitu ya kan, jadi karyawan. Nah selain itu ya seperti kata Mbak Nur tadi juga harapannya juga kita akan merekrut lebih banyak tim lagi ke depannya. Terus harapannya juga produk-produk nanti yang terus akan kita keluarkan diterima oleh masyarakat dengan baik. Mungkin karena kita pertanyaan udah habis dan juga kasihan kakaknya karena kita semua juga capek nih ya. Tanya-tanya, terima kasih buat ZS Space yang udah buka wawancara kepada kita. Oke, sekian dari kami. Terima kasih kepada kakak-kakak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.